Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bond Project. Hari ini saya coba melakukan latihan, melakukan simulasi dari rekonstruksi data yang ada di buku Teknik Analisis Keberlanjutan eh, buat karangan Prof. Ahmad Fauzi pada halaman 206. Jadi yang sebelah kanan ini adalah software Vensim untuk model dinamik. Lalu yang kiri ini adalah contoh gambar model yang ada di halaman 212. Ini kita coba gambar dulu modelnya, nanti soal variabel-variabelnya setelah kita buat gambarnya. Jadi pertama kita fokus pada proses penghitungan X. Di sini ada tiga proses penghitungan X, Y, dan Z. Pertama karena X ini adalah stok, kita gambar stoknya dulu di sini. X. Lalu ada ini flow ini kita gambar ini dari sini awannya. Iya, begitu. Di sini kita tulis dx untuk persamaan dx. Lalu ada variabel independen R1. R1 ini kita variabel tool di sini. Ini kita tulis R1. Lalu ada lagi K. Lalu ada lagi alpha 1. Lalu ada H. Lalu ada alpha 2. Selesai, kita pakai arrow tool menghubungkan antara R1 ke DX, dari K ke DX, dari alpha 1 ke DX, alpha 2 ke DX, lalu dari X ke atas, lalu ke DX. Itu, sini udah selesai gambarnya. Sekarang kita coba gambar yang kedua, yang Y, dari stok sini, Y, lalu kita gambar flow dari awan yang sebelah sini, tarik panah ke sini. Sini adalah DY, lalu ada variabelnya di sini adalah R2, lalu ada sini beta, di sini ada gamma. Kita coba hubungkan dengan panah antara R1 ke DY, dari beta ke DY, salah, dari beta ke DY, dari gamma ke DY. Lalu dari Y ke atas, looping ke Y. Oke, lalu kita bikin lagi stok ketiga Z. Kita bikin flow dari bawah ke Z. Ini adalah DZ. Lalu ada variabelnya di sini ada R3. Di sini ada eta. Oke, kita bikin koneksi antara R3 mempengaruhi DZ. Lalu eta mempengaruhi DZ. Lalu ada looping dari Z
buang keluar, lalu ke digit. Sekarang ada menghubungkan ketiga persamaan ini, yaitu Y mempengaruhi DX, lalu X mempengaruhi DY, lalu Y mempengaruhi Z, lalu dari Z mempengaruhi DY. Gitu ya. Jadi kalau sudah, kita eh, cek persamaan dulu. Kita masukin angkanya di sini. Ini ada di buku halaman 212 dari R1 ya. R1. R1 ini tipenya naik. Unitnya persen per tahun. Tipenya apa ya? Hmm, data atau konstan. Konstan dulu deh. Kita pakai konstan dulu. 1,2 nilainya. Lalu kita oke. Lalu nilai K itu berapa? Nilai K itu ton unitnya. Ini kita tulis 100.000. Oke. Tadi ini R-nya gimana? R tadi sudah. Oke ya. Lalu alpha satu ini konstan. Unitnya, dia karena konstanta, jadi tidak ada unit. Kita tulis 50. Oke. Lalu H, ini adalah ton. Ini kita isi 0 dulu. Alpha 2. Alpha 2 ini konstanta. 10, tidak ada unit. Kita isi ini karena ini 10. Oke. Lalu eh, X0. Nah, ini X0. Satuannya adalah ton. Ini kita bikin 100.000. Oke. Nanti DX, DY-nya terakhir ya. Kita isi-isi dulu. R2. R2 itu unitnya persen per tahun. Equation-nya R2 itu 0,3. Ingat pakai titik, bukan pakai koma. Close. Beta itu 0,05. Kita cek lagi R2. Iya, oke. Harus dalam kurung. Gamma. Gamma itu konstan.
0,005 ke 0,005. Oke, lalu nilai Y awal, Y inisial 1000, titik awal Y. Nah, sudah, nanti DX, DY terakhir R3. R3 itu ini pakai bracket persen per tahun, di bracket persen. Ini R3 adalah 0,4. Oke, lalu eta itu 0,03 karena konstan. Setelah semua variabel keisi, kita coba ngisi equation di dx, dy, dan dz dari mana? Di dari persamaan yang ada di buku. Jadi di buku itu pada halaman 204 di sini ada persamaan untuk dx, dy, dan dz. Nah, untuk dx-nya ini di sini menggunakan variabel R1 kali X dalam kurung 1 dikurang X min K min alpha 1 kali H min alpha 2 kali Y. Jadi komponen-komponen yang di sini variabel ini sudah ada semua di sekitaran DX. Kita cek ya. Kita masukin aja di dalam equation DX ini rumus yang tadi R1, ini R1 diklik lalu dikali pakai kali X kali X dalam kurung 1 min dalam kurung lagi X per K, ini X per K, tutup kurung, dikurang dalam kurung lagi alpha 1 dikali H, alpha 1 kali H, kita tutup kurung, dikurang alpha 2 kali Y, tutup kurung lagi, ya. Lalu kita, oke, untuk DY sama, untuk DY, nah, DY-nya ini, R2, ini R2, dikali Y, R2 kali Y, ya dikali dalam kurung 1 min dalam kurung lagi Y dibagi beta kali X, Y kali beta kali X tutup kurung dikurangi gamma kali Y kali Z. Tuh ya, sama dengan persamaan yang ini. Oke, lalu untuk DZ-nya ini lihat persamaan yang di bawah ya, R3 sini R3 dikali Z dalam kurung 1 min dalam kurung lagi Z min eta kali Y tutup kurung. Oke, sudah. Setelah itu kita coba cek model. Kita ketik model, cek model. Model sudah oke. Sekarang kita running sebelum running kita pakai ini io objek kita taruh di sini yaitu web open tool di sini pilih graph kayak kemarin ya. Di sini kita pakai persamaannya yang X, X current, X ya. Oke, close. Nah, X. Lalu bikin lagi sebelahnya ini custom workbench
Ini pilih graph, lalu ini pilih yang Y. Ini Y. Oke, lalu close. Loh, mana tadi? Nggak keluar. Oh, udah Y. Oke, sekarang lagi open. Terus ini kita tulis graph, tabel graph. Di sini kita pilih Z. Z. Oke, terus ya, ini udah ada tiga gambar. Terus kondisi X ya, Y dan Z. Nah, untuk menghasilkan tabel 10.2 yang ada di halaman 214, caranya kita pilih X, Y, pakai pencet Shift ya, X, Y, Z, lalu kita chat double time down. Nah, di sini sudah ada angka yang seperti ditunjukkan pada tabel 10.2. Lalu untuk bikin grafik-grafik yang spesial yang ada di buku ini setelah saya cari, ternyata ini hanya bisa diatur variabel untuk aksis dan Y-nya itu pakai versi yang berbayar, bukan yang PLE. Jadi kalau mau bikin grafik itu ya otomatis kita paling download angkanya, lalu kita membuat di Excel-nya. Baik, untuk menghitung secara manual karena di tugas juga diminta untuk menghitung manualnya, kita coba siapkan Excel dulu, lalu data nilai parameter yang ada di halaman 212 dan equation-equation tadi yang di halaman 204 ini kita pindahkan dulu ke Excel biar mudah. Lalu kita coba menghitung membuat tabel. Pertama adalah tabel kolom T, kolom waktu, lalu kolom X, kolom Y, dan kolom Z. Kita coba rekonstruksi untuk menghasilkan data eh, tabel 10.2 yang halaman 214 secara manual ya. Jadi untuk data awal inisial itu di waktu yang awal 0, lalu data awalnya adalah yang X itu adalah ini 100.000, kita ambil 100.000, lalu nilainya Y awalnya adalah Y0 1.000, lalu yang Z adalah 10. Lalu di tabel itu kita coba iterasi sampai sebanyak 50 kali, 50 waktu. Kita buat 1, 2, 3, kita drag aja ya, sampai 50. Sudah, lalu kita mulai masukkan rumus. Rumusnya adalah ini, dx, dt, ini dy, dt, dz, dt. Jadi pertama adalah pada waktu iterasi kedua ada perubahan apa setelah iterasi pertama terhadap nilai awalnya. Oke, maaf ada motor lewat. Jadi kita masukin rumus saja. Pertama, rumusnya adalah yang terjadi adalah data sebelumnya ditambah dalam kurung ya
ini R1 ya, R1 ini kita kunci karena nanti dia ngambil dari tabel terus dikali X. Ini kita pakai X awal dikali salah dikali ya kurung buka lagi satu dikurang buka kurung lagi. Setiap ada equation kita pakai kurung biar aman. X dibagi K. Setiap kita ngambil angka di tabel ini kita kunci supaya nggak geser. Kalau kita drag, kita tutup kurung lagi. RX. Nah, setelah ini kita tutup kurung, baru kita min, kurung buka, alpha 1, kita kunci, dikali H, kita kunci, tutup kurung, dikurang, kurung buka lagi, alpha 2, kita kunci, dikali Y. Kita tutup kurung, lalu kita enter. 9.000. Oke. Lalu yang Y, rumusnya menggunakan rumus ini, tapi kita pakai angka awal dulu, ditambah, buka kurung, iterasinya adalah R2, kita kunci, dikali Y, ini ya, R2 kali Y, dikali lagi, buka kurung, 1, dikurang, buka kurung lagi, Y, dibagi, kurung buka lagi, beta, kita kunci, dikali X, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung, sudah, tutup kurung lagi, minus, kurung buka, gamma, ya, kita kunci, dikali Y kali Z. Kalau untuk angka yang atas ini jangan dikunci karena kita akan ngedrag bawah. Yang kita kunci hanya yang ada di tabel ini. Lalu kita enter. 1190. Yang Z, angka atas ditambah. Dalam kurung kita masukkan iterasi berikutnya. R3 kita kunci. Kali Z kita kali. Dalam kurung lagi 1 minus kurung buka Z dibagi kurung buka lagi eta kita kunci kali Y. Ini ya, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung lagi, satu lagi, 12,67. Setelah itu, ini sudah aman kunciannya, kita copy, kita drag ke bawah sampai 50. Kita cek di tabel, benar apa enggak, di endingnya, 86862, 1369, 41, ya, benar. Lalu untuk membuat grafik, hubungan antara X dan Y, kita pilih dulu grafik X dan grafik Y. Kita insert, kita pilih scatter ini. Nah, ini adalah grafik hubungan X dan Y. Karena ini terlalu kecil, kita potong aja X-nya. Kita mulai dari 80.000. Nah, sini kita sudah dapat grafik sesuai pada buku. Lalu
Untuk grafik hubungan X dan Z, sama seperti tadi, kita pilih dulu X, pilih X, kita pencet kontrol, nanti ya. Jadi kita pencet kontrol, lalu kita pilih lagi ke bawah. Salah, bentar. Y dulu. Nah, terus kita ke atas, pencet kontrol, ke mouse ya. Kita klik, drag ke bawah. Jadi hanya X dan Z yang kita pilih. Oke, lalu insert, cat lagi. Ini dia. Terdapat hubungan Z dan X seperti pada halaman 217. Ini karena terlalu ini X-nya kita potong di 80.000 juga. Akhirnya kita klik di aksisnya, klik di aksis. Aksis malah kebuka. Aksis offset ini kita mulai dari 80.000. Ya, selesai. Ini berikut adalah hasil perhitungan secara manual mengikuti pola bukunya ya. Demikianlah simulasi kita hari ini untuk tugas coevolution. Terima kasih yang sudah mengikuti. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.